capaian kinerja Kejaksaan RI periode tahun 2025 dalam rangka keterbukaan dan transparansi kepada publik apa saja yang sudah kita lakukan sepanjang tahun 2020. Rekan-rekan media yang saya hormati, disampaikan terkait dengan personil ini kita fokus kepada ini dulu ya, apa yang disampaikan nanti berlanjut bisa di suasana yang lain dari dokter atau baik. Yang pertama di bidang pembinaan, realisasi anggaran Kejaksaan Republik Indonesia mencapai 98,39% dari total anggaran 26.251.982.606 yang terrealisasi 98,39%, kurang lebih 26.635.522.000 Nah, terus terkait dengan realisasi penerimaan negara bukan pajak, ya, target PNBP Kejaksaan itu targetnya 2,7 triliun di tahun 2025. Berhasil kita berikan kurang lebih 733% dengan total PNBP kita 19 triliun 834,436.431.992 rupiah. Jadi melampaui target kita. Jadi sampai dari 733% target kita. Ini total keseluruhan seluruh Indonesia. Nah, kegiatan yang kepemimpinan kiranya itu yang mulai nanti saya akan sampaikan. Di bidang intelijen, capaian pengamanan pembangunan strategis PSN dan PSD di 2025 di Direktur 4 ada 177 kegiatan, kurang lebih anggaran yang dilakukan pengelolaan proyek strategis ini ada 395 triliun 594.627.646 rupiah. Itu untuk tingkat Kejaksaan Agung. Terus di Kejaksaan Tinggi ada 1.130 kegiatan dengan nilai anggaran yang ditampilkan itu 129.259.168,99 rupiah. Dan terkait dengan tangkap buronan, kalau tabur istilahnya di kami itu, dari tangkap buronan selama periode 1 Januari sampai 12 Desember 2025, tangkapan tipikor sekitar 30 orang, tangkapan non tipikor 40 orang. Total tangkapan di Kejati itu 4 orang. Sedangkan Kejagung sendiri tangkapan tipikornya ada 29 orang dan tangkapan non tipikornya 35 orang. Total tangkapannya 64 orang. Terkait program jasa mandiri pangan, ada 17 kegiatan diskon peningkatan devisa negara melalui Bank Indonesia. Di kegiatan ada 608 penyuluhan hukum, ada penerangan hukum 713 kegiatan, dan juga ada monet jaga desa, juga PAM dana desa. Untuk PAM mandiri pangan sendiri kita ada 4 program mandiri pangan yang sudah kita lakukan, penanaman padi di lahan-lahan yang bekas sitaan negara, salah satunya kalau nggak salah di Kabupaten Bekasi. Terus satuan tugas PAM SDU mengamankan personel-personel yang bermasalah, ada sekitar 53 kegiatan PAM SDU di periode 2025, dan ada 23 kegiatan pemberantasan mafia tanah. Selanjutnya bidang pidana umum. Di bidang pidana umum
periode 1 Januari sampai dengan 22 Desember 2025, data penanganan perkara tindak pidana umum untuk SPDP seluruh Indonesia ada 175.624 di SPDP-nya. Tahap satunya ada 130.722 dan tahap 2 115.745 dan di PKPN 110.208 perkara. Putusan ada 96.690 dan upaya hukum, ada upaya hukum banding terbaik kasasi. Untuk upaya hukum banding ada 4.074 perkara, upaya hukum kasasi ada 2.985 perkara, dan yang sudah dieksekusi ada 99.491 perkara. Terkait dengan data penanganan perkara RJ dan Restoratif Justice di tahun 2025 ini ada 2.080 perkara yang sudah dilakukan RJ, dan kita juga sudah ada lumayan 5.103 perkara di dalam diselesaikan, dan ada juga balai rehabilitasi diselesaikan. Di balai rehabilitasi ada 112 perkara. Sedangkan realisasi PNBP bidang pidana umum jumlahnya itu realisasinya sekitar PNBP pidana umum 499.398.398.340 rupiah dari pidana umum. Namun sekian ini bidang pidana khusus. Pidana khusus ini tidak hanya perkara korupsi, tapi di dalamnya kan ada penanganan perkara tindak pidana perpajakan juga, kewelan dan cukai dan TPPU. Nah, tahapannya untuk penyelidikan ada 2.658, penyidikan 2.399, dan penuntutan 2.540 dan eksekusi 2.247. Penanganan perkara dengan jumlah kerugian negara terbesar di tahun 2025 yang ditangani oleh Kejaksaan Agung ada 9 4. Yang pertama, dan sudah naik ke penuntutan. Yang pertama adalah perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola produk minyak dan pemberian subsidi yang mengakibatkan kerugian negara tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Nilai kerugiannya 285 triliun 17 miliar 731 juta 964.389 rupiah. Berikutnya penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan Budaya Ristek Teknologi Republik Indonesia dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan 2022. Nilai kerugian 1.985 miliar. Terus perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah, PT Bank Jawa Barat dan Banten, PT Bank DKI, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kepada PT Sritek dengan entitas anak usahanya. Nilai kerugian 1.354 miliar 870 juta 54.158 rupiah sen. Terus perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 nilai kerugian 578 miliar 105 juta 411.622 rupiah 67 sen. Di bidang pidana khusus penyelamatan keuangan negara, perkara ini yang penyelamatannya di tahun ini 24 triliun 716 miliar 743 juta 351.184 rupiah dan 3 sen. Dalam bentuk uang US dollar 11.293.503 dolar Amerika ya, dan dalam luas sing 26 juta
$409.331 Singapura dan euro 57.200 euro. Nah, terus dalam bentuk pound sterling 785 pounds, dalam bentuk uang ringgit Malaysia 860 ringgit, dan dalam mata uang lainnya ada dalam dolar Australia 9.900 dolar Australia, 1.426 real, ada 36.690 baht, dan 1.325 dirham, dan 43.200.000 yen. Nah, ini yang diselamatkan ya di tahun ini, tapi belum menjadi, ada yang sudah menjadi PNBP, ada yang nanti tahun depan. Ini penyelamatan untuk tahun depan, ini bisa ditergiat yang sudah capaian kinerja atau Satgas lahan yang berhasil dilakukan penguasaan kembali ada 4.581.560,58 hektar. Lahan yang diserahkan dan dititipkan kepada Kementerian BUMN ada 1.530.458,20 hektar. Dan kawasan hutan di Taman Nasional yang berhasil ditertibkan ada 487.642,09 hektar. Di bidang Datun, ini kegiatan litigasi ada 1.512 perkara, non litigasi ada 23.345 perkara, tata usaha negara total 123 perkara. Data pencapaian perkara penerimaan hukum kurang lebih 9.336 perkara, data capaian perkara pelayanan hukum 3.862 perkara, penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata 23.014.794.443 rupiah 40 sen, dengan yang terselamatkan sebesar 14.367.249.021.185 sen. Pemulihan keuangan negara ada 140.930.470.720.195 rupiah dan 51.960 dolar Amerika. Nah, selanjutnya di bidang pidana militer, data penanganan perkara pidana militer ini ada penyelidikan kurang lebih 11 perkara, penuntutan 8 perkara, program koordinasi dan sosialisasi ada 3 di triwulan 1 ada 310, di triwulan 2 ada 411 perkara, triwulan 3 ada 385 perkara, dan triwulan 4 ada 393 perkara. Jumlah keseluruhan 1.056 kegiatan, jumlah perkara kegiatan. Bidang pengawasan hukuman disiplin yang pegawai kejaksaan non jaksa ada 56, yang jaksa sudah diproses dan mengusul 101 jaksa, dan sagak jenis hukuman ada ringan, sedang, berat. Selanjutnya di Badan Diklat ini puskesmas teknis ada kurang lebih jumlah peserta yang mengikuti diklat teknis sudah 1.688 orang. Diklatnya terdiri dari diklat prioritas nasional, ada diklat prioritas non nasional, diklat kebutuhan organisasi, diklat sentral, dan termasuk di dalamnya ada pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa dalam dibentuk dalam 2 gelombang, gelombang 1 dan gelombang 2. Nah, juga ada program kerjasama dengan dukungan dari donor, kerjasama dengan dukungan donor ini, kerjasama juga rencana aksi nasional juga ada. Di bidang pusdikat manajemen juga sudah peserta meninggal 7.221 orang,
Di bidang sekretariat badan ada jumlah peserta diklat sekitar 4.213 orang. Dan di tahun ini prestasi badan diklat pada tahun 2025 sudah baru pertama kali memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai lembaga sertifikasi profesi yang kedua, dan kembali memperoleh akreditasi bersertifikat A untuk program pusat diklat manajemen dan kepemimpinan. Jadi sempat kemarin turun, sekarang kita akreditasi naik lagi jadi A. Terkait dengan Badan Pemulihan Aset, ini lembaga baru pemulihan aset, total memulihkan aset dari hasil tindak pidana ini totalnya 19 triliun 654 miliar 408 juta 850.966 rupiah. Mekanismenya melalui pemulihan aset, baik itu lelang maupun penjualan langsung, juga pemberian hibah, juga setoran uang tunai dan penyiasan uang pengganti. Demikian rekan-rekan. Baik, rekan-rekan lewat ya. Ya, ini PNBP khusus Bitsus ya. Kalau tadi kan yang pembinaan itu seluruh Indonesia, khusus Bitsus bina-bina khusus ini ada total yang kemarin salah satu teman-teman lihat yang dihadiri oleh Pak Presiden, ini ada totalnya 19 triliun 122 miliar 474 juta 12.274 rupiah. Ini jadi 19,1 triliun. Itu bidang pidana khusus terkait dari perkara korupsi. Ini seluruh penanganan perkara korupsi yang ada di Indonesia. Kalau tadi PBT pembinaan yang cukup itu termasuk ada dari 19,8 miliar itu terseluruh, baik itu dari pidana umum seperti itu. Demikian penyampaian dari kami.